都是万里挑一。啊！怎么回事？混账！有时候还要有脑子。没问题。圣主让我转告穆公子，公子料理吧。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-391 sampai 392. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Mu Yun bersama kelompoknya terus bertarung menghadapi Suan Wuxin dengan aliansinya. Dalam pertarungan Mu Yun dengan Suan Wuxin, terlihat jelas betapa besar dominasi yang ia lakukan. Bahkan Mu Yun tidak memberikan kesempatan Suan Wuxin untuk melukai dirinya. Sampai pada akhirnya Suan Wuxin pun menggunakan teknik dari kitab piringan langit. Serangan yang Suan Wuxin lancarkan sempat berhasil mengurung Mu Yun dalam sebuah ruang distorsi. Alhasil Mu Yun hanya bisa mencari celah agar bisa keluar dari tempat itu. Akan tetapi Suan Wuxin tidak ada niatan untuk membiarkannya lepas begitu saja. Serangan terus dirinya lancarkan agar bisa memastikan Mu Yun meninggoy. Seberapa cepat pun serangan yang Suan Wuxin lancarkan, semua itu masih mampu dihindari oleh Mu Yun. Pada akhirnya dia pun bisa lepas dari ruang distorsi. Mu Yun kembali melancarkan serangan kepada Suan Wuxin. Tapi setiap serangan itu diserap oleh kitab piringan langit. Mu Yun tidaklah kehabisan akal. Berhubung serangan spiritual tidaklah mampu, jadi dia akan menggunakan serangan fisik. Alhasil duel pedang pun kembali terjadi di antara mereka. Perlu diingat kalau menggunakan kitab piring langit bukanlah perkara yang mudah, karena dibutuhkan energi spiritual yang besar. Jadi bisa dikatakan kalau saat ini Suan Wuxin sedang tertekan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Mu Yun yang lagi berapi-api terus saja melancarkan serangan kepada Suan Wuxin. Sampai-sampai dia itu tidak ada waktu untuk menarik napas. Suan Wuxin hanya bisa bertahan dari serangan Mu Yun. Namun tentu jika terus bertahan, dia itu sama saja dengan menunggu waktu untuk dikalahkan. Mu Yun pun berhasil menjatuhkan Suan Wuxin. Tidak berhenti sampai di situ saja. Ia juga kembali melancarkan serangan. Untung saja itu masih mampu ditahan oleh kitab piringan langit. Namun dampak dari serangan Mu Yun masih mengenai Suan Wuxin. Apa yang telah terjadi benar-benar membuat Suan Wuxin marah. Sedangkan Mu Yun sendiri menanyakan apakah dia sudah kelelahan. Suan Wuxin memberitahu kalau semua murid Gunung Xuankong adalah orang-orang yang hebat. Dia meyakini Mu Yun tidak tahu apa-apa tentang Gunung Xuankong dan kekuatan yang berada di belakang mereka. Suan Wuxin pun mulai melakukan sesuatu yang mana seketika saja sebuah ledakan besar pun muncul dari dalam dirinya. Mu Yun dan juga Tian Wuyan tahu betul kalau itu adalah kekuatan dari jiwa iblis binatang suci. Suan Wuxin pun tertawa sambil memberitahu kalau rencana batu darah Gunung Xuankong tidaklah gagal. Karena ada beberapa orang yang berhasil melakukan eksperimen itu, dan Suan Wuxin adalah salah satu orangnya. Beberapa ekor pun mulai muncul di belakang punggung Suan Wuxin. Ia yakin Mu Yun tidak tahu kalau dirinya telah melakukan perpaduan dengan 3 tanduk binatang suci dengan tubuhnya sendiri. Sejak awal Suan Wuxin sudah memberitahu kalau Mu Yun akan meninggoy pada hari ini juga, dan pasti akan dirinya lakukan. Suan Wuxin mulai melancarkan serangan kepadanya. Mu Yun tidak habis pikir karena saat ini Suan Wuxin bukanlah manusia lagi, namun dia itu tetap saja sombong. Mu Yun juga tahu kalau alasan Gunung Xuankong mengembangkan garis keturunan itu semua dilakukan untuk merangsang kembali gen-gen dulu. Dengan kata lain, mereka itu menggabungkannya dengan darah binatang suci. Pada akhirnya Suan Wuxin pun menjadi setengah manusia dan setengah binatang suci. Mu Yun masih dengan santuy menghindari setiap serangan yang ia lancarkan. Suan Wuxin tidak peduli jika dirinya menggunakan gabungan darah, karena asalkan dirinya menjadi kuat, dia itu tidak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Mu Yun menganggap Suan Wuxin ini sudah gila, karena dia itu masih tetap bahagia meskipun telah menjadi binatang buas. Suan Wuxin yang sudah tenggelam dalam amarahnya sama sekali tidak peduli dan apa yang Mu Yun katakan. Ia kembali lagi melancarkan serangan kepada Mu Yun. Meskipun Suan Wuxin telah menggunakan kekuatan dari binatang suci, namun seberapa keras pun dia ingin menghabisi Mu Yun, semua itu sia-sia saja. Jangankan melukainya, menyentuh Mu Yun saja dia itu tidak mampu.
Sampai pada akhirnya Suan Wuxin menyadari kalau tanduk binatang sucinya ini memiliki rasa takut kepada Mu Yun. Ia pun menjadi penasaran sebenarnya Mu Yun menyembunyikan apa di dalam tubuhnya. Mu Yun meyakini kalau darah naganya lah yang telah menakuti binatang suci itu. Secara naluri, para binatang suci akan takut kepada binatang suci yang jauh lebih kuat darinya. Maka karena itulah Mu Yun akan memanfaatkan kondisi ini untuk mengeluarkan kekuatan darah naganya. Di saat Suan Wuxin melancarkan serangannya, terlihat kalau dia itu sama sekali tidak mampu menyentuh Mu Yun. Ia pun menjadi kebingungan sendiri karena tanduk binatang sucinya tidaklah mendengarkan apa yang dirinya katakan. Mu Yun memberitahu kalau Suan Wuxin sudah tidak bisa berbuat apapun lagi. Dan benar saja karena saat juga tanduk binatang sucinya malah menyerang dirinya sendiri. Mu Yun hanya tertawa karena Gunung Xuankong memang seperti inilah. Suan Wuxin yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa kini hanya tinggal menunggu waktu ajalnya saja. Sayang sekali Baiju datang untuk menyelamatkan Suan Wuxin. Selain itu dirinya pun ingin meminjam pedang Suan Wuxin agar bisa menghabisi Mu Yun. Awalnya Suan Wuxin agak ragu, tapi karena kebenciannya pada Mu Yun, akhirnya dia pun meminjamkan senjatanya kepada Baiju. Sedangkan Mu Yun ini sama sekali tidak takut kepadanya. Di sini Suan Wuxin meminta Baiju untuk tidak menghabisi Mu Yun, karena dia itu ingin menangkapnya dan menyiksanya secara perlahan-lahan. Baiju paham dan akan menuruti perkataannya. Tapi di saat Suan Wuxin ingin memakan pilnya, Baiju pun berbalik arah dan langsung menancapkan pedang ini ke tubuhnya. Baiju memberitahu kalau Suan Wuxin hanya akan menyanyiakan pil ini saja, jadi lebih baik itu diberikan kepadanya. Suan Wuxin sama sekali tidak menyangka kalau dia itu akan dihianati. Tapi bagi Baiju, kematian Suan Wuxin adalah berkah untuk Gunung Xuankong. Karena selama dia hidup, maka sumber daya Gunung Xuankong mereka hanya disia-siakan. Jadi lebih baik dirinya lah yang menjadi murid utama di Gunung Xuankong. Baiju pun meminta seniornya itu untuk mati dengan tenang. Baiju pun multi Suan Wuxin dan memberitahu kalau Mu Yun telah menghabisi seniornya. Tidak hanya itu saja, Baiju juga berakting kalau dirinya itu berusaha untuk membantu. Namun Mu Yun lebih dulu menghabisi Suan Wuxin. Berhubung Baiju sudah puas bersenang-senang, Mu Yun pun memintanya untuk melawan dirinya. Baiju memberitahu kalau dia tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti apa yang Suan Wuxin lakukan. Baiju cukup percaya diri kalau Mu Yun tidak memiliki kemampuan untuk menghabisi dirinya. Selain itu dirinya juga masih memiliki pil Void Immortal. Jika dirinya mati, maka Baiju bisa memiliki alasan untuk memakan pil itu. Mu Yun paham dan akan mengabulkan permintaannya. Ia juga memintanya untuk tidak menyalahkan dirinya karena Baiju akan Mu Yun kirim menemui Suan Wuxin. Baiju dan santuy meyakini kalau Mu Yun tidak akan menghabisi dirinya. Serangan Mu Yun pun berhasil tertancap ke dada Baiju. Namun ini tidaklah membuatnya takut. Justru dia itu meminta Mu Yun untuk lebih kejam lagi. Karena jika tidak, Mu Yun itu akan dirinya habisi. Pada akhirnya serangan Mu Yun pun berakibat fatal kepada Baiju. Tapi dia masih belum puas karena serangan Mu Yun masih belum cukup untuk segera menghabisinya. Atas permintaannya, Mu Yun pun melancarkan serangan agar bisa mengirim Baiju ke alam baka. Serangan Mu Yun berhasil membuat Baiju kesakitan. Namun inilah yang sejak tadi dimaui olehnya. Ia pun memberitahu Mu Yun kalau dirinya ini termasuk dalam klan ular hitam Tianyin. Jadi setidaknya mereka itu harus melalui perubahan hidup dan mati untuk meningkatkan kekuatan. Ia pun berterima kasih kepada Mu Yun karena siklus hidup dan matinya telah menjadi krisis. Baiju pun memakan pil Void Immortal. Mu Yun baru sadar kalau Baiju itu berasal dari klan ular hitam Tianyin. Baiju kembali berterima kasih kepadanya karena berkat pil ini kultivasinya bisa kembali meningkat. Mu Yun tidak terlalu peduli karena selama Baiju memakan pil itu, maka dia akan mengambil pedang Void Immortal. Di saat Baiju kesal itu, sebuah suara pun terdengar. Suara itu memberitahu kalau inilah waktu yang tepat untuk menaklukkan ular hitam Tianyin. Dia ini sudah tahu kalau hari ini akan terjadi. Pemilik tubuh ini mengatakan kalau dia itu masih berada di dalam dirinya. Pada akhirnya ular hitam Tianyin yang sebenarnya pun berhasil dikeluarkan oleh Baiju. Sudah sangat lama Baiju menunggu kesempatan ini untuk melancarkan serangan balik kepada ular hitam Tianyin. Ia tidak mempermasalahkan pil Void Immortal yang dimakan oleh ular itu.
Namun ambisi besarnya menjadi binatang suci legendaris hanya menjadi angan-angan saja. Sebab Beije berhasil melawan balik dirinya dan langsung menghabisi ular itu. Muyun tidak habis pikir kalau Beije benar-benar licik. Tapi bagi Beije untuk mencapai tujuan yang lebih besar lagi, kekuatan saja tidaklah cukup. Karena mereka juga harus memiliki kepintaran. Di saat Muyun menahan kekuatan Beije, terdengarlah suara wanita yang memuji kepintarannya. Karena dia itu mampu memanfaatkan balik ular hitam Tianyin untuk meningkatkan kekuatannya. Kedatangan wanita ini pun membuat mereka terkejut, apalagi dia hanya menggunakan 1 kali serangan untuk melawan balik kekuatan Beije. Kedatangannya tentu membuat Beije terkejut, padahal dia ini sudah bertambah kuat, namun mengapa hal ini bisa terjadi? Sebenarnya kekuatan ini sudah lama Rengang miliki, namun Beije baru tahu karena ia masih terlalu sedikit memahami dirinya. Atas apa yang dulu Beije lakukan, maka Rengang akan menghabisinya. Takut akan meninggoy, Beije pun melarikan diri, bahkan dia itu meminta para tetua untuk melindungi dirinya. Namun sayang sekali kekuatan Rengang ini terlalu besar, ia bahkan langsung mementalkan tetua itu. Muyun juga memberikan pujian kepada kekuatannya. Ia penasaran apakah wanita ini sudah bersembunyi dalam waktu yang cukup lama. 3 tetua kembali datang untuk melindungi Beije. Rengang sebenarnya terlalu malas untuk peduli kepada Beije. Jadi dia pun meminta orangnya untuk keluar dan meladeni para tetua. Saat juga pria yang sejak tadi bersembunyi pun mulai menampakkan dirinya dan langsung menyerang para tetua yang membuat mereka terpental. Beije pun penasaran siapakah orang-orang ini. Rengang memberitahu kalau ada banyak hal yang telah terjadi di dunia ini. Mereka melibatkan begitu banyak emosi dan bahkan dipenuhi oleh pikiran jahat. Beije pun terkejut karena mereka itu berasal dari istana Lautan Pahit. Mendengar hal itu, Muyun pun teringat dengan Kusing yang sepertinya mereka adalah orang-orang yang Kusing kirim. Sepertinya itu benar karena wanita ini memberitahu tentang pesan tuannya. Jika ada waktu, dialah yang akan menemui Muyun. Berhubung ini adalah pertemuan pertama mereka, jadi Rengang akan memberikan hadiah, yakni membantu Muyun dalam menghabisi pria di hadapan mereka. Beije yang ketakutan meminta Ji Huseng untuk menyelamatkan dirinya. Akan tetapi, Ku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sampai padirnya muncullah seorang tetua yang meminta istana Kutian berhenti. Selain itu, Rengang juga dulu adalah murid dari Gunung Xuankong. Ia juga mengingatkan kalau Xuan Wuxin baru saja meninggoy, jadi seharusnya ini sudah lebih dari cukup. 没问题。圣主让我转告穆公子，公子料理吧。刚刚，毕竟他该收手了吧？ Kedatangan leluhurnya itu membuat Beije senang. Akan tetapi leluhurnya langsung saja memberikan pukulan manja karena ulah dari Beije sampai membuatnya keluar dari persembunyian. Rengang tidak menduga ketika mereka pergi ke Gunung Xuankong, salah satu dari 4 pelindung agung datang menemui mereka secara langsung. Ini tentu saja mengejutkan mereka karena Bai Wusheng sendiri yang kemari. Bagi Bai Wusheng, berdirinya kembali Istana Lautan Pahit merupakan sebuah keajaiban. Namun jika mereka masih mencoba untuk menjadikan Gunung Xuankong sebagai musuh, maka dia meyakini kejadian yang dulu akan kembali terjadi. Bai Wusheng pun memanggil Ji Huseng untuk mendatanginya. Kedatangan Bai Wusheng juga membuat Ji Huseng terkejut karena tetua agung datang kemari. Iku juga menemui Muyun yang mana dia meminta untuk menonton hal ini saja. Ji Huseng, 你来做什么？ Rengang sama sekali tidak takut dengan ancaman yang Bai Wusheng berikan. Karena dia tahu kalau Gunung Xuankong tidak akan berani bertindak jika hal itu merugikan mereka. Kedatangan 2 tetua pelindung membuat Beije menjadi besar kepala. Karena dia meyakini kalau orang-orang itu tidak akan menghabisi mereka. Ji Huseng juga sama kesalnya karena mereka berani-beraninya meremehkan Gunung Xuankong. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.